Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali anak-anak Bunda kelas 4. Bunda ulangi satu kali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Bagaimana kabarnya anak-anak Bunda kelas 4? Masih semangat belajar online-nya? Masih semangat ya? Semoga anak-anak masih semangat belajarnya. Hari ini kita akan belajar tematik. Tapi sebelumnya Bunda Ratna mau kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti belajarnya dimudahkan. Semuanya duduk yang baik, sikap yang baik, kita mau berdoa. Sikap berdoa, hap. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sekarang sebelum kita mulai belajar tematik pada hari ini, Bunda Ratna mau ajak anak-anak untuk tepuk. Bunda Ratna mau cek semangatnya anak-anak Bunda kelas 4. Nanti Bunda akan mengajak anak-anak untuk tepuk. Namanya tepuk apa kabar? Sudah ada yang pernah tahu? Kita coba ya. 1, 2, 3. Tepuk apa kabar? Baik, sehat, cerdas, ceria. Kita ulangi ya. Tepuk apa kabar? Baik, sehat, cerdas, ceria. Oke, Bunda Ratna yakin anak-anak sekarang sudah semangat untuk belajar hari ini. Sekarang, selamat anak-anak untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Anak-anakku yang solih dan solihah, sudah selayaknya kita untuk selalu menghemat energi dalam kehidupan ini. Sebab energi yang dimanfaatkan di bumi banyak dihasilkan oleh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, yang jumlahnya sangat terbatas. Yap, kali ini kita akan membahas tentang sumber daya alam dan manfaatnya. Kemudian, hak dan kewajiban. Serta kita akan membahas tentang tinggi rendah nada dalam lagu. Pertama-tama, kita bisa perhatikan lingkungan sekitar kita bahwa matahari merupakan sumber energi terbesar dalam kehidupan ini. Sinar matahari yang cerah dapat kita manfaatkan untuk menjemur pakaian yang selesai dicuci agar pakaian cepat kering. Kemudian, sinar matahari dapat juga digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Kemudian, cahaya matahari juga berperan penting untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman. Tahukah anak-anak dari mana energi itu berasal? Energi berasal dari sumber energi yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Sumber daya alam sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain air, kemudian angin, kemudian tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Selanjutnya ada sumber daya alam yang berasal dari hewan. Dan yang terakhir, sumber daya alam yang terbesar di muka bumi yaitu berasal dari cahaya matahari. Jadi, dari beberapa sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi yang sudah kita sebutkan, sumber daya alam pertama yang harus kita jaga adalah sumber daya air. Air bersih sangat dibutuhkan bagi manusia, tumbuhan, maupun hewan. Selain untuk minum, air juga dapat kita gunakan untuk mandi, memasak, dan mencuci. Selain itu, air juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya, sumber daya alam yang perlu kita lestarikan adalah tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang kita manfaatkan sebagai sumber energi, yaitu tanaman jagung. Jagung yang kita konsumsi dapat menjadi sumber energi bagi tubuh kita.
Karena jagung yang kita konsumsi banyak mengandung serat dan karbohidrat, sehingga apabila permintaan jagung tinggi, maka harus diimbangi dengan pelestarian tanaman tersebut. Sebab jika tidak diimbangi dengan pelestarian, maka tanaman tersebut akan mengalami kepunahan. Sedangkan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak bumi, seperti halnya bensin yang sering kita gunakan. Kemudian ada juga gas alam. Gas alam ini juga sering digunakan untuk pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya, sumber daya alam yang sering digunakan sebagai bahan bangunan, yaitu pasir. Pasir merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena jumlahnya sangat terbatas. Dalam mengelola sumber daya alam, ada hak dan kewajiban yang harus kita penuhi agar bijak dalam penggunaannya. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, untuk minum. Kemudian, air juga digunakan untuk mencuci pakaian. Serta air juga dapat digunakan untuk sarana beribadah, yaitu sebagai air wudhu. Ya, untuk itu setiap anggota masyarakat harus menjaga kewajibannya dengan baik. Misalnya, membersihkan saluran air agar air tidak tercemar. Kemudian dapat juga dilakukan dengan melakukan penghematan air, baik itu mencuci piring, mencuci baju, mandi, dan lain sebagainya. Dari beberapa contoh tersebut dapat kita uraikan bahwa hak adalah segala sesuatu yang mutlak dimiliki setiap orang sejak lahir dan pemanfaatannya sesuai pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya kita akan belajar tentang tinggi rendahnya nada dalam sebuah lagu. Untuk itu anak-anak bisa membuka buku paket halaman 10 supaya kita bisa bernyanyi bersama. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tinggi rendahnya nada dapat kita sesuaikan dengan notasi angka sesuai pada lagu tersebut. Baik anak-anak, kesimpulan kita pada materi kali ini adalah yang pertama, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan yang kedua adalah hak merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir yang penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Lalu, tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada. Nah, cukup sekian materi hari ini. Sekarang saatnya anak-anak untuk mengerjakan tantangan, yaitu mengerjakan kuis yang ada di website e-learning. Selamat mengerjakan anak-anakku. Alhamdulillah, belajar kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Amin. Bunda Ratna berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan ingat ya, jaga kebersihan diri. Paham? Anak-anak pasti paham karena di teladan semua anak itu hebat. Bunda akhiri ya. Nahtatim bilhamdalah, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.